Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dengan NIM ISKB 21010032 Prodi Biologi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai tugas akhir dari mata kuliah Kapita Selekta. Adapun materi yang saya ambil yaitu fungsi alat indera manusia dan cara kerja dari alat indera manusia tersebut, di mana kita ketahui bahwa alat indera manusia ada 5, yaitu yang pertama mata, kedua hidung, ketiga lidah, keempat telinga, dan yang kelima adalah kulit. Yang pertama, mata sebagai penglihatan yang terdiri dari mata bagian luar dan mata bagian dalam. Mata bagian luar yang pertama yaitu alis. Alis yang berfungsi untuk melindungi mata dari keringat. 2. Kelopak mata dan bulu mata berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing. Yang ketiga, kelenjar air mata atau aparatus lacrimalis yang berfungsi untuk menghasilkan air mata. Mata bagian dalam. Mata bagian dalam terdiri dari sklera yang berfungsi untuk mempertahankan mata agar tetap lembab. Yang kedua, kornea atau selaput bening yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. 3. Koroid. Koroid berperan sebagai penyuplai makanan ke lapisan retina mata. Iris atau selaput pelangi yang berperan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata. Lensa mata yang berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat ke retina mata. Retina mata berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan pada benda. Terakhir, saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke susunan saraf pusat di otak. Mekanisme penglihatan. Yang pertama, sumber cahaya masuk ke mata melalui kornea yang melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris, kemudian dibiaskan oleh lensa dan terbentuk bayangan di retina yang bersifat nyata, terbalik maupun diperkecil. Kemudian, sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui saraf optik. Kemudian, otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di dalam retina, kemudian objek yang terlihat sesuai dengan aslinya. Yang kedua, telinga yang berfungsi untuk mendengarkan suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Bagian-bagian telinga yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Bagian-bagian telinga. Bagian telinga luar yang terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara yang masuk ke telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuknya suara ke telinga. Saluran telinga fungsinya untuk menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Telinga tengah yang terdiri dari selaput pendengaran atau gendang telinga yang apabila ada suara yang masuk akan bergetar. Yang kedua, saluran Eustachius adalah saluran yang menghubungkan telinga dan mulut yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Tulang-tulang pendengaran yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Telinga dalam yang terdiri dari tingkap jorong, tingkap bundar, saluran setengah lingkaran, dan rumah siput. Mekanisme pendengaran yang dimulai dari masuknya gelombang suara ke daun telinga, kemudian masuk ke lubang dan saluran telinga yang menuju ke gendang telinga, ke tulang pendengaran dan masuk ke rumah siput dan menuju ke saraf pendengaran dan menuju ke otak dan bunyi dapat terdengar. Yang ketiga, lidah yang berfungsi sebagai indera pengecap, sebagai alat berbicara, pengatur letak makanan saat mengunyah, dan membantu menelan. Permukaan lidah terdapat papila yang di dalamnya terdapat saraf pengecap selaput yang berlendir. Bagian lidah berdasarkan kemampuan ujung-ujung saraf pengecap rasa manis, rasa asin, rasa asam, dan rasa pahit.
cara kerja lidah, yaitu makanan dan minuman yang masuk ke mulut dapat merasakan saraf-saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya, saraf-saraf tersebut akan menyampaikan ke otak sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan minum. Keempat, yaitu hidung yang berfungsi sebagai indera penciuman dan alat pernafasan. Bagian-bagian hidung yaitu lubang hidung, batang hidung, dan rongga hidung. Bagian-bagian hidung yaitu dalam rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup, dan lapisan lendir yang berfungsi sebagai pelembab. Mekanisme pembau: apabila gas atau udara yang masuk ke hidung larut ke dalam selaput mukosa, kemudian merangsang saraf olfaktori dan meneruskan rangsangan ke otak untuk diolah sehingga jenis bau dapat dikenali. Terakhir adalah 5. Kulit yang berfungsi sebagai indera peraba, sebagai pelindung tubuh dengan melapisi seluruh permukaan tubuh, dan sebagai bagian tubuh yang sangat penting untuk keindahan. Bagian-bagian kulit ada 2, yaitu lapisan luar atau lapisan epidermis yang terdiri dari kulit ari yang berfungsi untuk mencegah masuknya bakteri dan tempat penguapan air dari dalam tubuh. Yang kedua, lapisan Malpighi. Selanjutnya, lapisan dalam atau dermis yang terdiri dari saraf rangsang yang berfungsi sebagai sensor peraba. Yang kedua, pembuluh darah. Yang ketiga, zat melanin yang berfungsi sebagai penangkal sinar ultraviolet yang berbahaya dan sebagai zat warna pada permukaan kulit. Selanjutnya yaitu jaringan lemak yang berfungsi untuk mengendapkan air di kulit agar tetap lembab. Kelenjar keringat yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Yang terakhir yaitu kelenjar minyak yang berfungsi melumasi kulit agar tidak kering. Cara kerja kulit untuk menerima rangsangan. Kulit menerima rangsangan melalui ujung-ujung saraf peraba dan diubah dalam bentuk impuls. Kemudian diteruskan ke otak melalui urat saraf, yang kemudian otak mengelola rangsangan dan mengirim kembali perintah ke tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Itulah tadi penjelasan mengenai fungsi alat indera manusia dan cara kerja alat indera manusia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.